Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Amelia dengan NIM 200591119. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tugas kasus 1 akuntansi manajemen. Tugas kasus akuntansi manajemen Anjeli Amelia 200591119, jurusan manajemen. Untuk soalnya yaitu Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit, termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Ini untuk anggaran laporan laba ruginya, yaitu penjualan sebesar 30 juta dolar, harga pokok penjualan terdiri dari variabel dan tetap, yaitu yang variabel 17.400.000 dolar, tetapnya 2.800.000, dan dijumlahkan dapat hasilnya 22.200.000, dan dikurangkan penjualan dengan harga pokok penjualan dapat margin kotornya yaitu 9.800.000. Untuk beban penjualan administrasi terdiri dari komisi sebesar 5.400.000 dan beban iklan tetap 800 dan beban administrasi tetap 3.200. Dijumlahkan dapat hasilnya 9.400. Nah, untuk laba neto operasi 9 juta margin kotor dikurang dengan beban penjualan administrasi yaitu 9.800 dikurang 9.400 dapat hasilnya 400 dolar. 400.000 dolar untuk laba neto operasi. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu. Dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah 700.000 dolar. Termasuk kompensasi karyawannya, tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 dolar setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar 200.000 dolar per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000 dolar. Selanjutnya diminta yang pertama yaitu dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta dolar, buatlah laporan format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. Yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Yang kedua, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi A, tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Yang ketiga, mengacu pada jawaban di bagian 1. Yang B,
Jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi? Jika penjualannya adalah 30 juta dolar dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. 4. Tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. 5. Buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, yang B. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri pada grafik tersebut. Gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Nah, untuk jawaban yang pertama, yaitu diminta untuk membuat laporan laba rugi dengan ketentuan yang telah dibacakan tadi. Nah, maka dapat tabel yaitu ada kolom komisi 18%, komisi 20%, serta tenaga penjual sendiri. Yang pertama yaitu penjualan 30 juta dolar. Ini sudah diketahui dari soal pertama dengan mengasumsikan penjualan 30 juta dolar. Untuk biaya produksi itu terdiri dari produksi dan komisi. Untuk produksi untuk komisi 18% yaitu 17.400.000, komisi 20% 17.400.000, dan tenaga penjualan sendiri yaitu 17.400.000 juga. Nah, untuk komisi 5.400.000, untuk komisi 20% 6 juta, untuk tenaga penjual sendiri yaitu 3 juta. Maka biaya produksi dijumlahkan dapatlah total biaya variabel yaitu 22.800.000, yaitu hasil dari produksi ditambah komisi. Begitupun untuk total biaya variabel komisi 20% didapat 23.400 dan tenaga penjual sendiri didapat 24.400. Nah, untuk margin kontribusi dikurang 30 juta penjualan dikurang dengan total biaya variabel, itu dapat hasilnya 7.200.000. Begitupun untuk komisi 20% dan tenaga penjual sendiri. Untuk biaya tetap terdiri dari produksi, pemasaran, dan administrasi. Produksi yaitu 2.800.000. Untuk komisi 18%, ini juga diketahui di soal awal, di tabel awal. Biaya tetapnya 2.800.000. Untuk pemasaran 800, untuk administrasi 3.200.000. Didapatlah total biaya tetap yaitu 6.800.000 untuk komisi 18%, untuk komisi 20% 6.800.000, untuk tenaga penjual sendiri 8.600.000. Dapatlah laba bersih operasi yaitu dikurang margin kontribusi dikurang total biaya tetap 7.200.000 dikurang 6.800.000 dapat 400. Begitupun komisi 20%, untuk laba bersih operasinya didapat dari 6.600.000 margin kontribusi dikurang 6.800.000 total biaya tetap. Begitupun tenaga penjual sendiri. Selanjutnya soal nomor 2 dengan ketentuan soal nomor 2 sebagai berikut. Tahun depan untuk mengasumsikan titik impas. Yang pertama yaitu untuk menghitung BEP-nya saat komisi tetap 18%. Dengan rumus biaya tetap dibagi rasio MK. Rasio MK sendiri itu 7.200.000 dibagi 30 juta kali 100%. Dapat 24%. Untuk biaya tetapnya udah diketahui di soal sebelumnya untuk komisi 18% yaitu
6.800.000. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, dikali rasio yang telah dicari tadi yaitu 24%, didapatlah hasilnya 28.333 juta. 28.333.333 rupiah. Untuk BEP dalam dolar saat komisi meningkat menjadi 20%. Biaya tetap dibagi rasio MK. Rasio MK-nya yaitu 6.600.000 dibagi 30 juta. 30 juta ini dari penjualan tadi dikali 100% dapat hasilnya 22%. Dimasukkan ke rumus, sedangkan biaya tetap tadi untuk rasio untuk komisi 20% yaitu 6.800.000 dibagi 22% yaitu 30.990 rupiah. Untuk BEP dalam dolar saat menggunakan staf penjualan sendiri, kita cari juga dengan rumus yang sama, yaitu rasio MK-nya 9.600.000 dibagi 30 juta kali 100% dapat 32%, biaya tetapnya 8.600.000. 8.600.000 dibagi 32%. Dapat hasilnya 26.875.000 dolar. Ini untuk MK itu margin kontribusi ya. Rasio margin kontribusinya. Untuk selanjutnya soal nomor 3 yaitu menghitung volume penjualan yang dibutuhkan. Dari soal nomor 3 tadi, berapa volume penjualan? Agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar 200 dolar, maka target penjualan dalam dolar sama dengan biaya tetap tambah target laba atau rugi operasi dikurang rasio margin kontribusi. Biaya tetapnya pada di soal itu untuk komisi 20%, untuk komisi 20% biaya tetapnya yaitu 8.600.000. Untuk tenaga penjual sendiri yaitu 8.600.000 dikurang rugi tadi yaitu 200. Kita rugi 200 untuk komisi 20%. Dibagi rasio MK-nya 32% yaitu dapat hasil 26.250.000 dolar. Untuk soal nomor 4, ditanya volume penjualannya harus dicapai agar laba operasi sama. Misalkan X sama dengan total pendapatan penjualan. Untuk rumusnya yaitu total biaya 1 sama dengan total biaya 2. Total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Rasio variabel 1 tambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 tambah total biaya tetap 2. Untuk rasio biaya variabel 1 didapat 78%. X ditambah 6.800.000 dolar sama dengan 68% X tambah 8.600 dolar. Dikurang persennya 78 dikurang 68% dapat 10%. X sama dengan 8.600 dikurang 6.800 dapat 1.800 dolar. X sama dengan 1.800 dolar. X sama dengan 18 juta dolar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya kurang memahami studi kasus atau saya kurang pandai menjelaskan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.